Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, segala harta benda milik mereka, dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, dan sampai di situ, Abram berjalan melintasi negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu, negeri tersebut didiami orang Kanaan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan bersabda, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abram mendirikan di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya, dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan memanggil namanya. Sesudah itu, Abram berangkat lagi, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang pertama dari panggilan Abraham kita bisa belajar dua hal. Yang pertama tentang iman, dan yang kedua tentang panggilan. Melihat Abraham, kita akhirnya tahu bahwa panggilan Tuhan itu tidak pernah selesai dan tidak habis masanya. Kita manusia boleh memasuki masa pensiun, masa purna bakti, tetapi pelayanan karya kita tidak usahlah sebagai orang Katolik, sebagai manusia itu tidak pernah selesai sampai kita meninggal. Bahkan ketika kita sakit pun kita juga memiliki panggilan tertentu dari Allah. Abraham di masa tuanya usia 75 tahun, ya. Siapa di sini yang 75 tahun? Ya, kira-kira segitulah umurnya, baru diminta untuk ke tanah terjanji dari rumah bapaknya. Padahal di rumah bapaknya itu sungguh enak. Kalau bahasa sekarang itu, Abraham ini adalah pewaris, bukan perintis. Tetapi sebagai pewaris dia disuruh pergi dan mau. Kalau kita, apalagi anak-anak kita, sudah nyaman menjadi pewaris, disuruh merintis, pasti tidak akan mau. Apalagi membantu orang lain. Dan itulah panggilan Allah. Dan luar biasanya yang kedua tentang panggilan, yang pertama iman. Iman Abraham menjadi bahan untuk belajar bagi diri kita dalam beriman. Abraham taat total dengan Allah, ia mau pergi ke tempat yang belum dia ketahui sama sekali. Dia mau meninggalkan titik nyamannya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan panggilan itu tidak mengenal usia. Maka
Mungkin ada yang baru usia 70 tahun akhirnya aktif di dalam lingkungan, di dalam paroki, itu tidak terlambat. Yang terlambat itu kalau sudah mau meninggal baru mau aktif, itu sudah terlambat. Dan iman sejati yang digambarkan oleh Abraham mengajarkan kita bahwa iman sejati itu artinya bukan melangkah karena kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi iman yang sejati itu adalah berani melangkah meskipun kita belum tahu sama sekali atau belum tahu begitu banyak tentang tugas, tentang perutusan yang harus kita lalui. Kita berani melangkah. Karena apa? Karena kita percaya kalau Allah mengutus, pasti Allah sudah menyiapkan satu dua banyak hal untuk memperkaya, mempersiapkan diri kita. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah berkata ya dulu, maka yang lain akan melengkapi. Tetapi kalau kita dari awal sudah menolak, sudah menutup diri, maka rahmat Allah tidak akan bisa bekerja dalam diri kita. Dan dalam bacaan Injil, jika kita sudah belajar beriman dan belajar tentang panggilan dari Bapak Abraham dan kita adalah anak-anaknya, lalu Yesus dalam bacaan Injil mengingatkan kita untuk senantiasa dalam perjalanan hidup untuk melihat, mengoreksi, merefleksikan, serta mengintrospeksi diri kita masing-masing. Agar kita sungguh-sungguh bisa melihat, menilai dengan jernih situasi yang ada di sekitar kita. Biasanya kita itu miskomunikasi, mispersepsi, mis-misan seperti itu. Karena kita tertutup oleh keyakinan yang sudah kita pegang dan itu mengakar sehingga kita tidak mau tahu, bukan tidak tahu, tidak mau tahu tentang keadaan, situasi orang-orang, situasi saudara di sekitar kita. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau menjadi manusia yang benar-benar sejati, lihatlah dirimu, refleksikanlah perjalanan hidupmu, introspeksi diri. Tetapi bukan dalam arti kita menjadi takut menegur orang karena kalau semua orang berpikir harus menjadi sempurna baru menegur orang lain, maka tidak akan ada yang menegur. Tapi itu dia, iman tadi kita lakukan dulu walaupun kita tidak tahu semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.